Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Seni Rahmatunisa dengan NIM 1216000041. Saya mahasiswa dari Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kali ini saya akan membahas mengenai uji t-test. Uji T memiliki fungsi yang pertama untuk menguji rata-rata satu sampel dan yang kedua untuk membandingkan rata-rata dua sampel, yaitu ada tidaknya perbedaan rata-rata tersebut. Uji T ini digunakan bila data yang berskala untuk interval atau rasio. Kemudian, uji T mengharuskan data berdistribusi normal. Ukuran sampel uji T adalah sampel kecil, yaitu kurang dari 30. Jika sampel lebih besar dari uji T, maka uji tersebut sama dengan uji Z. Hanya pada uji T diasumsikan simpangan baku populasi tidak diketahui. Jenis-jenis uji T. Uji T ini ada uji satu sampel atau one sample t-test dan juga ada dua sampel atau two sample t-test. Nah, untuk yang dua sampel ini terbagi menjadi dua. Ada dua sampel berpasangan atau dependent sample t-test dan juga dua sampel bebas atau independent sample t-test. Nah, untuk uji satu sampel, uji ini digunakan untuk membandingkan rata-rata suatu sampel dengan suatu nilai konstanta tertentu. Sementara untuk dua sampel berpasangan, itu untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan, yaitu sampel dengan subjek yang sama namun terdapat dua perlakuan atau kejadian yang berbeda. Kemudian untuk dua sampel bebas atau independen, itu digunakan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling berpasangan, yaitu dua subjek yang berbeda. Untuk uji tes satu sampel, misalnya saya ingin menguji apakah rata-rata berat badan mahasiswa kelas 2 adalah 52 kg. Nah, di sini kita menentukan satu nilai konstanta. Kita punya satu sampel yaitu mahasiswa kelas 2A dan satu nilai konstanta yaitu 52 kg. Untuk uji sampel berpasangan, contohnya saya ingin menguji apakah rata-rata berat badan mahasiswa kelas 2A sebelum adanya pandemi COVID-19 dan sesudah adanya pandemi COVID-19 berbeda. Artinya di sini bahwa subjeknya itu sama, namun perlakuannya atau kejadiannya berbeda. Yang pertama itu kejadian sebelum adanya pandemik dan yang kedua adalah kejadian sesudah adanya pandemik. Nah, kita akan menguji apakah ada bedanya antara dua kejadian tersebut. Yang terakhir adalah dua sampel bebas. Misalnya saya ingin menguji apakah rata-rata berat badan mahasiswa kelas 2A dan kelas 2B berbeda. Artinya, di sini subjeknya itu ada dua, atau kita punya dua sampel yang sentral. Pertama adalah mahasiswa kelas 2A dan sampel yang kedua adalah mahasiswa kelas 2B. Untuk statistik uji satu sampel, rumusnya itu adalah T sama dengan X bar dikurangi mu 0 per S dibagi akar dari N, di mana X barnya itu adalah rata-rata sampel, mu 0 itu adalah nilai konstanta tertentu, S-nya itu adalah standar defisiasi atau simpangan baku sampel, dan N-nya itu adalah jumlah sampel. Nah, untuk kriteria ujinya, tolak K0 jika T hitung lebih besar daripada T tabel atau p-value lebih kecil daripada alfa. Selanjutnya untuk statistik uji dua sampel berpasangan, rumusnya adalah ini, di mana X bar 1 itu adalah rata-rata sampel 1, X bar 2 adalah rata-rata sampel 2, S1 adalah simpangan baku sampel 1, S2 adalah simpangan baku sampel 2, dan R adalah korelasi antara dua sampel. Kriteria ujinya adalah tolak H0 jika T hitung lebih besar daripada T tabel atau p-value lebih kecil daripada alfa. Kemudian untuk statistik uji dua sampel bebas, rumusnya seperti di bawah ini, di mana X bar 1 itu adalah rata-rata sampel 1, X bar 2 adalah rata-rata sampel 2, S1 adalah simpangan baku sampel 1, dan S2 adalah simpangan baku sampel 2. Nah, kriteria ujinya sama, tolak K0 jika T hitung mutlak lebih besar daripada T tabel atau p-value kurang dari alfa. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kasusnya. Di sini ada seorang peneliti yang ingin mengetahui efektivitas penggunaan pupuk A terhadap produktivitas tanaman padi. Peneliti tersebut melakukan uji pada 10 petak sawah
dan hasilnya masing-masing seperti gambar di samping. Nah, diketahui rata-rata produktivitas nasional adalah 5 ton per ha. Dengan alfa 5%, ingin diketahui apakah rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A sama dengan rata-rata produktivitas nasional. Langkah pertama yaitu kita menentukan hipotesis statistiknya terlebih dahulu. Nah, karena uji ini merupakan uji parametrik, maka nanti kita akan mengetahui atau mencari tahu apakah uji ini adalah normal atau tidak. Kemudian untuk hipotesis statistik uji T-nya sendiri, di mana H0-nya itu adalah rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A sama dengan rata-rata produktivitas nasional, dan H1-nya itu adalah rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A berbeda dengan rata-rata produktivitas nasional. Di sini alfanya adalah 5%. Nah, pada tab variable view, kita masukkan terlebih dahulu variabel produktivitas beserta dengan atribut-atribut yang sesuai dengan variabel tersebut. Contohnya seperti gambar di bawah ini ya. Kemudian, pada data view, kita masukkan datanya. Kita input semua data yang ada di soal seperti gambar di bawah ini. Nah, karena untuk uji T ini syaratnya itu harus berdistribusi normal, maka untuk datanya sendiri kita akan lakukan terlebih dahulu uji normalitas. Nah, yang pertama kita klik Analyze pada menu bar, pilih Deskriptif Statistik, kemudian kita pilih Explore. Setelah tampilan menjadi seperti ini, kita pindahkan variabel produktivitas ke Dependent List, kemudian pada Plots kita pilih Normality Plots with Test. Kita klik Continue, kemudian klik OK. Kita bisa langsung lihat ya di sini bahwa untuk tes normality-nya, di mana signifikannya itu yang pertama untuk Kolmogorov, Smirnov itu adalah 0,133 dan untuk Shapiro-Wilk yaitu 0,245. Nah, kita bisa lihat bahwa untuk p-value-nya itu lebih besar daripada alfa. Oleh karena itu, maka H0-nya itu diterima, yang berarti datanya itu berdistribusi normal. Analisis selanjutnya kita masuk pada uji T. Nah, pertama kita klik lagi pada Analyze di menu bar, lalu kita pilih Compare Means, lalu kita klik One Sample T-Test, yang maka kotak dialog One Sample T-Test itu akan ditampilkan. Nah, ini adalah kotak One Sample T-Test. Pada kotak ini, kita pindahkan variabel produktivitas pada test variables dan masukkan angka 5 pada test value. Setelah itu, kita klik Option, lalu kita pilih Exclude Case Analysis by Analysis. Kemudian kita klik Continue, lalu OK. Nah, inilah tampilan output dari kasus ini. Untuk kriteria ujinya, kita itu akan menolak HO jika T hitungnya lebih besar daripada T tabel atau p-value kurang dari alfa. Berdasarkan hasil di atas, diperoleh bahwa T hitungnya itu adalah 4583 dan p-value-nya itu sebesar 0,001. Untuk alfa 0,05 dan dB-nya itu diperoleh sebesar 2,62. Oleh karena itu, keputusannya maka H0-nya itu ditolak. Kesimpulannya, berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A berbeda dengan rata-rata produktivitas nasional. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.